Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Mukhyar Bukhari, di channel YouTube saya Membaca Makna. Pertemuan kita kali ini kita ingin memperbincangkan media WhatsApp sebagai sarana komunikasi antara mahasiswa dengan dosen atau guru dengan muridnya. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa akibat COVID-19 telah mengubah dan mendisrupsi banyak aspek kehidupan kita, baik dari segi ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, keagamaan, dan tidak terkecuali pendidikan. Khusus dalam bidang pendidikan, misalnya COVID-19 telah memaksa jutaan sekolah tutup secara fisik. Jika kita melihat data yang dilaporkan oleh UNESCO, 91,3% atau sekitar 1, miliar siswa di dunia tidak bisa masuk sekolah seperti biasa akibat dampak COVID. Mereka harus belajar dari rumah melalui berbagai media yang ada. Mereka ini termasuk sekitar 60 juta siswa dan 4 juta guru di 565.000 sekolah di Indonesia yang mengalami nasib yang sama. Maka menindaklanjuti itu, kita mengenal berbagai macam jenis media dalam proses pembelajaran yang kita kenal dengan sebutan media daring. Apakah itu Google Classroom, Google Meeting, Zoom Meeting, teleconference, atau berbagai macam pilihan jenis lainnya. Namun yang pasti, apabila kita melihat dari perspektif komunikasi antara dosen dengan mahasiswa atau antara guru dengan murid, atau sebaliknya mahasiswa kepada dosen, murid kepada guru, jika perspektifnya komunikasi, maka media yang paling banyak digunakan adalah media WhatsApp atau kita kenal dengan sebutan WA. Karena itu perbincangan kita kali ini kita beri judul mewakilkan bahasa hati pada hatinya WhatsApp. Tulisan ini atau video ini terinspirasi dari curahan hati atau curhatan hati, curhatan beberapa orang mahasiswa kepada saya, di mana mahasiswa mengirim SMS melalui WA kepada saya, bercerita sering mengirimkan WA bertanya kepada dosennya kenapa, tetapi dosennya tidak membalas WA mahasiswa. Bahkan kalaupun dibalas menunggu 4-5 hari, bahkan sampai berminggu-minggu baru dibalas oleh dosennya. Walaupun tidak semua dosen seperti itu dan tidak semua mahasiswa mengatakan seperti itu, tetapi ada beberapa kejadian yang menunjukkan hal yang demikian. Sesungguhnya kalau kita cermati, ada beberapa keadaan yang menyebabkan terjadinya kemacetan komunikasi atau memudarnya sisi komunikasi kemanusiaan dalam suasana pandemi sekarang ini. Ketika komunikasi harus diwakilkan oleh media handphone, harus diwakilkan oleh media WA, maka memungkinkan sekali di masa pandemi ini terjadi kemacetan komunikasi yang tanpa disengaja, baik oleh dosen ataupun oleh mahasiswa, baik oleh guru ataupun oleh murid. Kalau kita cermati, setidak-tidaknya ada 5 aspek yang menjadi penyebab. Pertama, kemampuan mahasiswa dalam merangkai kata masih minim, sehingga menimbulkan kesan yang tidak hormat, kesan lancang, bahkan tidak jarang kesan arogan dan memaksakan kehendak. Kedua, mahasiswa atau murid memang tidak pernah dilatih sebelumnya untuk memilih kata, merangkai kalimat, bagaimana berkomunikasi yang baik melalui handphone dalam mengkomunikasikan proses pembelajarannya. Karena memang
kita tidak pernah menduga bahwa wabah pandemi ini datang begitu tiba-tiba dan sampai hari ini belum sirna. Karena itu tidak pernah kita persiapkan mahasiswa kita atau murid kita bagaimana caranya mengkomunikasikan proses pembelajarannya atau bertanya tentang hal ihwal pembelajarannya melalui media WA kepada dosen atau gurunya. Yang ketiga, beratnya beban tugas yang dihadapi oleh guru atau dosen membuat ketersediaan waktunya untuk berlama-lama melayani SMS atau WA mahasiswa menjadi berkurang. Akibatnya, guru atau dosen merasa hilang kesabaran dalam menghadapi pertanyaan nyinyir yang selalu diulang-ulang baik oleh mahasiswa ataupun oleh murid. Yang keempat, bisa jadi dosen atau guru yang tidak terbiasa menghadapi aneka rupa macam-macam kalimat, sehingga begitu menemukan kalimat yang dianggap tidak pantas bisa menyulut amarah. Akibatnya WA mahasiswa atau WA murid tidak mau dibalas oleh dosen atau gurunya. Yang kelima, akibat sering dan lamanya kita mewakilkan diri kita dalam berkomunikasi kepada teknologi handphone atau WA ini menimbulkan kebosanan. Nah, akibat kebosanan-kebosanan itu membuat terjadinya kemacetan atau kurang responsif terhadap WA atau keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa melalui media WA. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya walaupun kita mewakilkan kata-kata kita kepada WA, tetapi sentuhan kemanusiaan, human touch, itu tidak boleh hilang dari kata-kata yang kita keluarkan, sekalipun itu kata-kata tertulis yang disampaikan melalui media WA. Kenapa? Karena sesungguhnya sekalipun komunikasi dilakukan melalui media WA, mesti terjadi setidak-tidaknya ada 4 atau sampai 5 keadaan. Pertama, harus terjadi komunikasi batin, sekalipun itu melalui WA. Yang kedua, harus ada keikhlasan. Ketiga, harus ada kesabaran. Yang keempat, harus tergambar keceriaan. Yang kelima, harus tergambar ketulusan, sekalipun itu melalui media WA. Karena itu, berusahalah menitipkan garis-garis hati dalam gabungan-gabungan kata yang ketika dibaca mampu menggapai hati juga. Sehingga kiriman huruf-huruf hati juga akan dibaca oleh percakapan hati. Saudara-saudara, ada beberapa contoh yang bisa kita kemukakan. Misalnya, ketika kita memberikan tugas kepada mahasiswa, lalu tugasnya kita kirimkan misalnya melalui Google Classroom atau melalui media yang lain, lalu kita perintahkan kepada mahasiswa melalui WA agar mengerjakan tugas yang kita berikan itu dan dikirim melalui email atau video atau apapun namanya. Nah, begitu mahasiswa sudah mengirimkan tugas kepada kita dan dia mengabarkan kepada kita melalui WA bahwa tugasnya sudah dia kerjakan dan dia kirim, alangkah bijaksananya kita tidak sekedar membalas dengan emoji jempol, tetapi kita membuat sedikit rangkaian kalimat. Misalnya, alhamdulillah, kalau memang kebetulan mahasiswa kita itu muslim, alhamdulillah, terima kasih banyak atas kiriman tugasnya. Saya bangga dengan keseriusan Anda mengikuti kuliah yang saya berikan. Insya Allah Anda akan meraih kesuksesan masa depan. Salam hormat saya buat ayah dan ibu Anda di rumah. Wassalamualaikum WRWBN. Misalnya begitu. Kalimat-kalimat seperti ini menyentuh nurani peserta didik atau nurani mahasiswa. Dan tidaklah salah kalau kata Anda itu kita ganti dengan kata Adinda.
Kata Anda, kata kamu, kita ganti dengan kata Adinda. Akan lebih mendekatkan komunikasi batin kita dengan para mahasiswa kita. Nah, misalnya lagi, alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan, Adinda telah mengikuti dan menyimak materi kuliah yang saya sajikan. Saya juga berterima kasih, Adinda telah berkenan menyelesaikan tugas yang saya berikan. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat, selalu optimis untuk meraih masa depan yang lebih hebat. Saya yakin Adinda adalah mahasiswa terpilih di kampus ini. Ada lagi kata yang lain. Ketika mahasiswa mengatakan disebabkan ketiadaan paket internet atau disebabkan jaringan di tempatnya susah sehingga dia terlambat mengirimkan tugas kepada kita. Lalu ketika dia WA kita, Assalamualaikum Pak, tugas sudah saya kirimkan melalui email sebagaimana yang Bapak sampaikan, demikian terima kasih. Lalu kita jawab dengan kalimat yang jauh lebih santun dari apa yang disampaikan oleh mahasiswa kita. Tidak apa-apa, terima kasih udah mengerjakan tugasnya dengan baik, sukses selalu untuk Adinda. Misalnya namanya Ahmad, kita sebut sukses selalu untuk Adinda Ahmad, dan salam kenal saya untuk kedua orang tuanya. Kalimat-kalimat seperti ini perlu kita kemukakan kepada mahasiswa kita. Atau misalnya mahasiswa mengabarkan, mohon maaf Pak, saya tidak bisa mengerjakan tugas Bapak karena kemarin ada abang saya mengadakan pernikahan. Sudah, kita tidak perlu marah karena memang sudah berlalu tugasnya. Kita jawab saja, tidak apa-apa, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Sukses selalu untuk Adinda Ahmad, dan salam kenal saya untuk abangnya. Sampaikan kepada beliau salam dan ucapan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah perhatian, sentuhan human touch yang sangat luar biasa kepada mahasiswa kita yang tadinya dia ketakutan sudah terlambat mengirimkan tugas, tetapi begitu kita balas dengan kalimat menyejukkan seperti itu, pada tugas-tugas berikutnya dia akan lebih serius dan tidak ingin terlambat lagi. Nah, ada beberapa macam kalimat-kalimat yang bisa kita kemukakan. Misalnya ketika kita mengajar melalui Google Classroom, kita bukalah kalimat itu dengan kalimat yang menyejukkan. Selamat bertemu Adinda semuanya, hari ini kita kuliah psikologi perkembangan misalnya. Mulai dari jam sekian sampai jam sekian Anda akan bersama dengan saya. Saya senang bertemu dengan Anda walaupun hanya melalui Google Classroom, tetapi saya bisa menghadirkan wajah Anda di hadapan saya sehingga saya merasakan kehadiran Anda itu ada di hadapan saya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini memberikan optimisme kepada mahasiswa bahwa sesungguhnya dia disapa, dia diperhatikan, dia diperdulikan oleh dosennya. Lalu ungkapkanlah kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang menyenangkan, sehingga stres atau tekanan-tekanan mental yang terjadi pada masa pandemi ini bisa berkurang. Apalagi tumpukan-tumpukan tugas yang begitu banyak mendera mahasiswa kita, mendera murid-murid kita. Saudara-saudara, misalnya lagi ketika mahasiswa bertanya tentang tugas yang diberikan, padahal penjelasannya sudah kita berikan dengan sangat mendetail, tetapi mahasiswa tetap juga bertanya, ingin minta diulang penjelasannya. Janganlah langsung kita marah-marah atau tidak membalas SMS-nya. Sebagusnya kita balas saja, terima kasih Adinda telah bertanya ulang. Itu tandanya saya bisa memastikan bahwa Adinda telah membaca instruksi tugas yang saya berikan. Karena itu saya sangat yakin Adinda sangat serius ingin mengerjakan tugas yang saya berikan. Berkaitan dengan pertanyaan yang Adinda ajukan, lakukanlah dua hal. Satu, coba baca pelan-pelan instruksi tugas yang saya berikan.
Jangan ada kata apalagi kalimat yang terlewatkan. Yang kedua, coba diskusi dengan temannya yang lain. Lakukanlah dua hal ini, saya yakin Adinda bisa paham, bahkan bisa memberikan penjelasan kepada teman-temannya. Selamat bekerja dan saya doakan Adinda selalu sehat dan sukses. Ingat, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, tetap patuhi protokoler kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini kalimat-kalimat yang menyejukkan. Kita menyuruh dia mengulangi lagi apa yang instruksi yang kita sampaikan. Bahkan kita tidak memberikan jawabannya karena ingin membelajarkan kepada dia, memberikan pembelajaran kepada dia agar dia lebih cermat, lebih hati-hati, lebih serius memperhatikan instruksi kita. Kita perintahkan dia untuk bertanya kepada temannya, tetapi cara kita memerintahnya adalah dengan cara yang lembut, dengan cara-cara human touch. Nah, saudara-saudara, begitu juga ketika proses bimbingan skripsi. Ada mahasiswa yang ingin bertemu dengan kita, ingin melakukan komunikasi langsung atau bimbingan langsung. Sementara kita tidak mungkin bertemu dengan dia karena di masa COVID-19 ini kita ingin menjaga, mematuhi protokoler pemerintah. Nah, kita jawablah SMS yang dia ingin bertemu dengan kita itu dengan kalimat yang menyejukkan hatinya. Misalnya, hebat, saya senang Adinda sudah menulis begitu jauh skripsinya. Sesungguhnya saya ingin bertemu langsung dengan Adinda dan mahasiswa yang lain. Apalagi jika kita mendiskusikan hasil penelitian untuk dituangkan dalam skripsi Adinda. Pasti diskusi kita mengasyikkan. Cuma buat sementara boleh tolong di-emailkan. Nanti saya berikan masukan dan hal-hal yang perlu Adinda perbaiki. Saya yakin walaupun melalui email tidak akan mengurangi hebatnya diskusi kita. Ini juga kalimat yang menyejukkan, kalimat yang memotivasi. Saudara-saudara, oleh karena itu saya ingin memberikan 3 tips agar komunikasi hati kita tetap terjaga walaupun kita wakilkan kepada hatinya dalam tanda kutip WhatsApp. Ada 3 tips. Yang pertama, geserlah waktu yang biasa kita membaca tulisan atau kiriman-kiriman video yang tidak produktif di Android kita. Kita geser waktu untuk membaca kiriman-kiriman video itu dengan membaca WA mahasiswa kita. Yang kedua, harus disadari bahwa mahasiswa membutuhkan percakapan dengan dosennya. Dan diri kita harus sadar bahwa kita telah mewakilkan percakapan itu pada WA. Maka sekalipun terlambat, balaslah WA mahasiswa kita. Berilah respon yang menyejukkan dan usahakan selipkan kata motivasi dan nasihat yang bijak kepada mahasiswa kita. Yang ketiga, harus disadari bahwa yang dihadapi oleh dosen atau guru adalah mahasiswa. Karena itu, jangan tempatkan standar bahasa yang sama dengan kemampuan pilihan kata dan kesantunan kata yang bisa dibuat, ditampilkan, ditulis oleh dosen atau guru. Jika mahasiswa atau murid mengirimkan kata-kata yang kurang berkenan, bahkan kurang sopan, maka tugas kita sebagai dosen, tugas kita sebagai guru adalah membalasnya dengan kata yang lebih sopan, yang lebih bermakna untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa kita. Bukan sebaliknya, menempatkan diri kita menjadi posisi yang sama dengan mahasiswa kita. Kalau mahasiswa kita memberikan kata yang kurang sopan, lalu kita balas lagi dengan kata yang kurang sopan, itu artinya kita menyamakan posisi kita dengan posisi mahasiswa kita. Padahal seharusnya kita memberikan pembelajaran kepada dia bagaimana caranya merangkai kata, membuat kalimat
yang kalimat itu adalah kalimat penuh dengan kesopanan, kalimat yang penuh dengan tata krama, bagaimana caranya berkomunikasi melalui media WA. Saudara-saudara, akhirnya ketika kita menggunakan jempol berkata-kata, maka alirkanlah huruf-huruf hati agar jempol mengukir kalimat yang memiliki makna. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara, mengakhiri pertemuan atau perbincangan kita kali ini. Ketika kita menggunakan jempol berkata-kata, maka alirkanlah huruf-huruf hati agar jempol mengukir kalimat yang memiliki makna. Sesungguhnya marwah diri terbaca melalui kata, karena bahasa menunjukkan bangsa. Baik saudara-saudara, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Tetap kita semangat di masa wabah pandemi ini. Jangan lupa kita tetap menjaga dan mematuhi protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu 3M, memakai masker, mengatur jarak, dan rajin mencuci tangan. Terima kasih saudara-saudara. Salam membaca makna dari saya, Mukhyar Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.